bersama, satu kegiatan-kegiatan bersama. Inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi amat membanggakan di kita setiap pagi hari. Ini duha, sementara kalian insya Allah saya yakin kalian sudah melaksanakan duha bersama tadi. Dan sekarang untuk menambah wawasan keagamaan kita, ini kita mempelajari beberapa kitab yang setiap pagi diantarkan oleh beberapa ustadz, ada Ustadz Khulafur Rasyidin, ada Ustadz Suryani, ada Ustadz Afifuddin, ada Ustadz Amir Ahmadi, semuanya ini adalah tentu di samping Pak Nurholis, tentu adalah semoga menjadikan inspirasi pagi untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, dalam rangka tadi sudah saya katakan menjalani kehidupan ini. Orang yang menjalani kehidupan dengan aktivitas yang bagus itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya yang saya cintai, semoga kalian menjadi orang-orang yang cerdas yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini ada tetap Pak Nurholis membacakan satu kitab akhlak mulia, Taisirul Khalaq, yang hari ini, kalau kemarin ini hak-haknya anak kepada orang tua, hak-haknya orang tua yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Sekarang ini adalah hukukul jiron, hukukul jiron, yakni hak asasi tetangga. Kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Kita hidup di masyarakat dengan berdampingan. Kita hidup di masyarakat dengan bersentuhan dalam hal aktivitas yang tentu segala hal itu nanti harus kita perhatikan untuk saling menghargai, untuk saling menghormati, untuk saling memberikan kesempatan di dalam melaksanakan kegiatan itu. Sehingga jangan sampai ketika tetangga kita, orang di sekitar kita itu melakukan aktivitas, terganggu oleh aktivitas kita. Nah, ini jangan sampai. Maka supaya itu tidak terjadi, perlulah kita bersama-sama untuk mengetahui sejauh apa sih sebetulnya hak-hak tetangga itu yang harus kita penuhi. Bagaimana toh sebetulnya sikap kita itu kepada para orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, sebelumnya marilah kita ketahui dulu siapa sebetulnya yang disebut dengan tetangga itu. Kalau tetangga ini biasanya nanti kalau di mana, di lingkungan masyarakat, di rumah itu ada rumah yang ada di sekitar kita. Tapi nanti kalau kalian di dalam kelas itu sopo to sing diarani tetanggaku. Nah, tetangga di kelas ya, tetangga ke tempat duduknya, mungkin ada yang di sebelah kananku itu siapa, di sebelah kiriku itu siapa, nanti mungkin yang di depan saya itu juga siapa. Nah, ini ketika kita berposisi sebagai orang yang berada di lingkungan itu, bagaimana agar kita itu memberikan nyaman, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman bagi orang yang di sekitarnya. Karena apa? Kalau di dalam kelas itu sama-sama belajar. Bagaimana supaya teman saya itu tidak terganggu di dalam mengikuti pelajaran oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Itu nanti kalau di dalam lingkup kelas. Jadi tetangga itu orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan hanya tetangga itu adalah orang yang bersebelahan dengan rumah kita, tetapi lebih daripada itu. Sehingga ini harus dikembangkan seperti itu tadi. Kalau di dalam buku ini, kitab ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, hukukul jiron utawi iki iku piro-piro hake piro-piro tonggo tetangga. Nanti saya bacakan saja ini Arabnya, nanti kita membaca terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, nggih.
Ya, konsentrasi, dipahami, insya Allah ini menjadikan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jaru manja warot daruhu daroka. Ila arba'ina daron min kulli janibin walahu alaika hukukun minha. Antabda'ahu bisalami wa an tasna'a mahul ma'rufa wa an tukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi wa an tuaddi malahu alaika minal huquqil maliyati wa an ta'udahu idza marido wa tuhanni'ahu idza fariha wa tu'azziyahu idza usiba wa alla ta'ammadan nazara ila nisaihi walau kunna khodaman lahu wa antastaru auratahu wa antarudda anhul makrohu bikot atasta'i'u wa antuqabilahu bil basyasati wal ihtirami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisahu. Terjemahnya, seorang tetangga adalah orang-orang yang berada di sebelah rumahnya sebanyak 40 rumah dari segala penjurunya. Ya, dari kalau di sini dikisahkan bahwa tetangga itu kalau kita berada di tengah, maka ke arah kanan kita itu dihitung rumahnya itu sampai 40. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang keenam itu adalah tanah lapang atau sawah. Itu berarti yang jauh dari setelah sawah itu bukan termasuk. Tapi kalau di sini kanan 1, 2, kalau kita di perumahan yang padat 1, 2 sampai 40 ke kanan. 1, 2 sampai 40 ke kiri. 1, 2 sampai 40 ke depan. 1, 2 sampai 40 ke belakang. Inilah yang disebut dengan tetangga. Dan harus disadari bahwa orang yang paling peduli, orang yang paling awal menolong kepada kita ketika kita itu membutuhkan pertolongan, itu bukan saudara kita yang jauh dari rumah kita, tapi tidak lain adalah para tetangga-tetangga kita. Sehingga karena yang memberi pertolongan tetangga-tetangga kita itu, maka wajib ketika kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, itu hendaknya tetangga itu juga merasakan kenikmatan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada Abu Dzar, ya, pernah menyampaikan kepada Abu Dzar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Maka perbanyaklah kuahnya, karena dari kuah itu bagi-bagikan kepada tetanggamu. Jadi walaupun itu kalau dilihat sayurnya itu sayur sop, kita tahu sayur sop itu ternyata sayurnya dengan kuahnya ini lebih banyak. Tapi ketika coba masak sop itu tadi, diawali dengan, mohon maaf,
itu menggoreng bumbunya, mungkin bumbunya yang digoreng itu sehingga mengeluarkan bau yang sedap. Ketika bau yang sedap itu tidak hanya dicium baunya ini di rumah, tetapi sampai tetangganya, subhanallah, enak masa opo ya lah, seperti itu. Tapi pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar itu perlu kita lihat, perlu kita ikuti, bahwa sekecil apapun nikmat yang didapatkan dari seseorang itu jangan lupa nikmat itu juga diberikan kepada tetangganya. Maka dulu anak-anak ketika Pak Nur itu masih kecil, itu terjadi apabila tetangga itu kedatangan tamu atau tetangga itu pulang dari dari bepergian, ini kadang-kadang sebagai bukti merasa amannya rumah tadi diawasi oleh tetangganya, maka pulang itu dia bagi-bagikan jajan walaupun sedikit. Alhamdulillah saya telah mendapatkan nikmat ini, jajan dibagikan. Ada keluarganya yang datang juga demikian. Tonggone keluarganya datang, ini juga memberikan. Inilah bentuk kepedulian kepada tetangga. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran kepada Abu Dzar, walaupun sekecil apa nikmat yang didapatkan, itu jangan sampai lupa kepada tetangganya. Nah, inilah di antara hak tetangga itu tadi, yang pertama ini, hendaklah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Salam tidak hanya assalamualaikum, tapi dengan bentuk ucapan salam itu tadi, dengan datang mungkin mendapatkan satu nikmat. Di kebunnya ada pisang, pisangnya diambil, kemudian setelah masak dibagikan tetangga, itu luar biasa. Nah, inilah bentuk daripada hak tetangga yang kedua, yaitu kamu berbuat baik kepadanya. Berbuat baik anak-anak, jadi menghargai berbuat baik ini tolong diperhatikan ya, mungkin ketika kita harus mengetahui jam-jam kegiatan tetangga itu. Artinya tidak akan menjadi orang yang baik ketika siang-siang habis zuhur, ini biasanya setelah isoma, istirahat, sholat makan, ini biasanya orang yang bekerja antara jam 12 sampai jam 2 mungkin, ini istirahat, merebahkan diri di siang-siang itu. Kemudian kalau ada di situ kamu ingin mendengarkan musik, kamu nyalakan musik dengan baik, dengan keras, sehingga saking senangnya dengan musik itu dinyalakan musiknya dengan keras, ini pun juga bukan merupakan hal yang bagus. Kalau antara jam 12 sampai jam 2 ini tentu tetanggaku lagi istirahat, ya jangan sampai itu membunyikan bunyi-bunyian yang keras. Atau jangan sampai kamu bermain-main. Nah, ini nanti kan mengganggu. Orang yang mengganggu pada dasarnya berbuat baik bukan berarti dengan secara menunjukkan kebaikannya kepada orang itu, tetapi memberikan sikap kepada tetangganya. Kita tahu tetangganya istirahat, ini berbuat baik. Itu berarti kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sampai mengganggu, itu sudah berbuat baik. Yang ketiga, kamu hendaknya membalas kebaikannya ketika dia memulainya kepadamu. Ya. Jadilah orang yang ini suka saling give and take, saling memberi dan menerima. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika kita diberikan kebaikan, jangan lupa kebaikan yang diberikan. Itu tadi juga dibalas dengan kebaikan. Bagaimana ketika kamu sering berbuat baik, kemudian mereka itu tidak memberikan kebaikannya kepadamu? Ya, jangan menjadi malas, jangan menjadi istilahnya
merasa aku selalu berbuat baik kepadanya, tapi dia tidak mau. Ya jangan. Jadi ketika kalian itu berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap juga dibalas dengan kebaikan lagi di depanmu, tetapi ikhlaskan kebaikanmu itu, karena siapa tahu kebaikan yang kamu lakukan itu tadi akan menjadikan dia itu akan teringat akan kebaikanmu. Kalau dia sekarang itu tidak bisa memberikan kebaikannya kepada kalian, maka itu berarti belum ada waktu. Begitu saja, belum ada kesempatan untuk memberikan kebaikan. Yang keempat, kamu hendaknya memberikan hartanya yang termasuk hak-hak maliyah, harta benda. Bagimu misalnya membayar hutang. Ini kadang-kadang saya tahu tidak menghormati tetangga, ini anak-anak jangan sampailah terjadi di antara kita. Sok gampang mengambil barang tetangganya, itu mungkin punya punya buah-buahan itu belum waktunya diambil, tapi sudah kamu ambil dulu, ya jangan. Ini tidak baik. Apapun yang ditanam itu pasti orang menanam itu ingin mendapatkan buahnya. Bahkan ketika buah yang jatuh itu pun kalau memang kamu, mangga ini sudah masak jatuh, kok saya kepingin memakan, itu pun kita harus menghormati. Jangan-jangan ini sudah ditunggu buahnya, kok saya ambil saya makan, walaupun itu sudah jatuh. Bukan berarti jatuhnya buah dari atas ke tanah itu sudah tidak terpakai, tapi mungkin pun juga masih diharapkan. Maka datangilah di bawah, Bapak Ibu, ngapunten niki mangganya jatuh, dikasihkan. Kalau ingin mau menikmati ya niki ngapunten mangganya jatuh, pareng boten nggih saya makan. Itu harus ada izin. Itu harus ada izin. Tidak langsung dimakan begitu saja. Karena sekali lagi itu tadi barangkali ini tadi sudah diharapkan, kok lak mateng mau saya makan, saya bagi dengan anak saya. Seperti itu mungkin tetangga seperti itu. Nah, ketika itu, oh iya enggak apa-apa kamu makan. Alhamdulillah. Oh enggak, ini mau saya berikan kepada anak saya. Ya, kamu jangan gerundel. Itulah yang dikatakan memberikan hak kepada tetangga. Yang selanjutnya anak-anak, semoga ini diridhoi oleh Allah, kamu hendaknya menjenguknya ketika sakit. Ya. Jika dia sakit. Karena apa? Karena tidak tahu kita dari sakitnya itu tadi hanya sebagai ujian dari Allah, atau mungkin persiapan untuk, mohon maaf, mungkin sudah peringatan dari Allah karena sakitnya ini akan mendatangkan ajalnya. Ya barangkali kalau kita mendengung itu kan ada kesempatan. Kalau datang ke orang yang sakit itu minta maaf, langsung minta doa, minta didoakan. Di samping juga menghibur dengan mendoakan. Oh sakit biasa niki enggal waras. Itu harus dijenguk. Yang selanjutnya anak-anak, kamu hendaknya turut senang ketika dia bahagia dan turut bertakziah, berduka cita ketika dia terkena musibah. Tadi sudah saya sampaikan, turut senang ketika bahagia. Oke. Turut senang ketika dia bahagia. Juga senang, alhamdulillah telah dapat nikmat. Semoga nikmatnya ini bertambah dan bertambah lagi. Tapi ketika dia mendapatkan berduka, ketika berduka cita, nah ini atau terkena musibah juga ikut merasakan dukanya. Kenapa toh kok ketika ada orang meninggal itu kok sama-sama datang, ada yang membawa istilah itu takziah itu dengan membawa beras dan sebagainya. Kenapa? Ini tidak lain adalah untuk menghibur supaya tidak susah. Kenapa toh kok malam hari ketika siang tadi jenazah sudah dikubur, kita malam-malam datang untuk bersama-sama berdoa, mendoakan yang meninggal. Ini tidak lain, satu mendoakan yang meninggal, yang kedua itu menghibur kepada keluarga.
mungkin malam pertamanya yang ditinggalkan ini juga masih terbayang-bayang. Ini ketika kita datang di situ, dia akan terhibur, diajak bareng-bareng mendoakan semoga yang meninggal dunia diampuni oleh Allah, dilapangkan perjalanannya, ditempatkan yang baik. Insya Allah ini akan menjadi termasuk sosial yang sangat bagus apabila kita mau mendoakan. Yang selanjutnya anak-anak, kamu tidak boleh sengaja memandangi wanita lain ini. Ya, jadi tidak boleh sengaja memandangi wanita-wanitanya meskipun mereka adalah seorang pelayan baginya. Wanita-wanita di sini bisa bermakna istri, saudara, kerabat, budak, dan pembantunya. Artinya, seseorang itu anak-anak, orang laki-laki harus menjaga pandangannya kepada seorang wanita. Demikian juga seorang wanita harus juga menjaga pandangannya kepada seorang laki-laki. Jadi tidak boleh senengannya melihat terus memandang saja, jangan ya. Jadi harus dijaga. Karena apa? Mungkin kalau ada seorang yang kalian sendirilah, mungkin kalau dipandang orang mesti kamu mesti menjadi risih. Enek apa ya aku kok diwasnih terus? Apa kelambiku kurang api? Apa aku mengerung mandi atau seperti itu? Jangan. Okay? Jadi kalau memandang yang sekedar ngomongan, biasanya kalau ngomong-ngomongan itu ya yang lebih baik menundukkan wajahnya, tidak memandang begitu saja. Yang selanjutnya hendaknya menutupi aurat atau kesalahan aibnya. Aurat itu adalah barang yang tidak boleh diperlihatkan atau dilihat. Kesalahan atau aib seseorang itu adalah aurat, maka kesalahannya seseorang itu harus ditutupkan, jangan dibisikkan, jangan disampaikan kepada masyarakat banyak. Walaupun ini kadang-kadang itu ada kadang-kadang itu ada orang ngomong ya padahal itu aurat, tidak boleh. Tak bilangi ya, nanti kamu jangan bilang-bilang pada siapa-siapa. Saya tahu ini dari sana loh. Dari siapa? Dari sana. Lah kok tahu? Ya tadi saya dibilangi. Saya tidak dibilangi kalau si A itu begini-begini, dan saya tadi dibilang tidak boleh ngomong-ngomong pada yang siapa-siapa. Dia sudah tidak jujur. Jadi tidak jujur, ya, tidak jujur. Jadi kalau ada kesalahan atau aib, jadi disimpan saja. Tidak usah dibilang-bilangkan pada orang. Tak omongi ya, tapi ojo omong-omong. Tidak bakalan itu tertutup. Pasti nanti pasti akan diomongkan. Maka yang lebih baik ketika tahu aibnya seseorang itu diam. Dan itu adalah merupakan pahala yang cukup besar buat orang yang tidak menyampaikan aibnya itu tadi. Tapi ketika aib itu disampaikan pada orang lain, ya, kemudian orang lain itu juga nanti menyampaikan pada orang lain lagi, ini berarti akan bertambahlah seseorang itu menyampaikan aibnya, bertambah dosa dan bertambah dosa lagi ketika yang dikasih tahu itu tadi mengerti atau juga ikut mengetahui. Jadi lebih baik kalau ada kesalahan atau temannya itu kita hendaknya bersikap diam, tidak usah menyampaikan kepada orang lain. Berikutnya, kamu hendaknya menolak perkara yang dibencinya sekiranya kamu mampu. Nah, ini banyak sekali sekarang ini penawaran-penawaran yang yang seakan-akan baik padahal itu perkara yang tidak baik. Nah, kalau di sini ketika hendaknya menolak perkara yang dibencinya ya mungkin ketika ada orang berteman nih, tahu-tahu di situ mohon maaf teman yang kita datangan ini ketika itu meminum minuman keras. Terus kamu ditawari bagaimana? Ketika kamu ditawari minum keras, dia nanti akan mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sedikit ini enggak apa-apa, sedikit saja enggak apa. Ingat anak-anak, yang namanya minuman keras itu walaupun itu sedikit dan tidak memabukkan, itu semuanya sudah diharamkan oleh Allah. Maka kamu harus menolak, tahu bahwa itu adalah minuman keras, maka walaupun itu setetes pun kamu harus menolaknya. Harus ditolak. Ini.
Inilah yang yang bisa kita pahami. Nah, maka dari itu anak-anak, semulia-mulia seseorang itu, yang orang itu mulia di dalam imannya kepada Allah, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya memuliakan tetangga itu harus kita mengetahui hak-hak tetangga. Apa haknya? Dan itu kita penuhi. Sehingga ketika kita memenuhi haknya tetangga dan tetangga itu ayem, aman, tentram dari kita, karena aman, tentram dari keberadaan kita, maka termasuklah kita ini sudah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan tentu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu nanti pasti juga diselamatkan, dimuliakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena memuliakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini sudah lebih, saya rasa waktunya. Dan terima kasih sekali anak-anak, sukses semuanya yang hari ini juga hadir, juga mengikuti. Semoga kalian semuanya itu selalu dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada saya lihat, saya belum kenal, belum pernah ketemu Zunata. Kelas berapa nggih? Sukses nak ya, semoga. Ada Safira. Ini saya melihat, mudah-mudahan kalian juga termasuk anak yang sukses. Muhammad Terry, siapa ini terusnya? Ini kelas berapa nak? Terima kasih nggih. Sampai selalu taat mengikuti kegiatan ini. Ada Zuraida, nanti satu saat kita kalau sudah nanti PTM, pertemuan tatap muka, dan kita sudah bersama-sama nanti di mana? Di madrasah melakukan duka, insya Allah kita akan lebih akrab lagi, kita akan lebih enakan lagi, dan kita selalu berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan perlindungannya, diberikan usia yang panjang, usia yang berkah, dalam keadaan sehat walafiat. Ketika belajar ini semoga ilmu-ilmunya adalah menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Kita bacakan surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih yang ikut Zoom meeting. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak di Zoom meeting ini bisa di YouTube, dan semoga yang belum bisa mengikuti Zoom meeting pada saatnya nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti, dan semoga apa yang didapatkan ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.